Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang belakang, salam ini salam. Ya, jadi kalau salam itu hukumnya wajib. Boleh tidak menjawab, syaratnya 4. Beda keyakinan, gangguan pendengaran, tidur, gangguan jiwa. Saya coba cek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada Bapak Dr. Purwanto yang senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, dan juga semua yang hadir di sini juga yang senantiasa dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan yang juga senantiasa yang dihormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai hari ini, detik ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, iman, Islam, sehat walafiat, dan juga silaturahmi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian. Izin untuk berdiri, Pak moderator, Ibu, izin. Sehat, Bunda, Ayah? Saya lihat dari tadi ada yang ngantuk, ada yang apa saya lihat. Padahal materinya Masya Allah keren banget loh, Bu. Iya. Ya, coba lihat, ikuti saya. Siap? Kalau saya bilang gajah itu besar, tangannya gini, gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, tidak boleh yang salah. 1, 2, semut itu kecil. Kecil semut itu. Oke, gajah itu besar. Ular itu panjang, ular itu panjang, ulat itu pendek, ulat itu pendek. Oke, gak boleh salah. Gajah itu besar, ular itu pendek. Ular mana yang pendek? Bu. Ular itu panjang, semut itu pendek. Apanya yang pendek semut? Oke, ya sudah. Semangat ya, sebentar ya. Oke. Saya mohon dari tadi belum saling mendoakan ya. Sebentar, saya mampu waktu 1 menit saya minta waktunya. Ya, Ibu, Bapak yang baik, tangan kanannya begini coba. Oke. Anak semuanya. Oke. Coba begini bisa? Ya, tempel di pundak temennya. Oke ya. Sudah tempel, jangan keluar ya. Langsung ikuti saya sambil tepuk-tepuk. Kalau sampingnya bapak, panggil bapak. Sampingnya ibu, panggil ibu ya. Oke, Bu. Semoga ibu Allah senantiasa berikan kesehatan. Bu, bukan baik. Serius ya. Handphonenya dimatiin. Jangan ngomong sendiri. Terima kasih. Tangan kiri ada? Oke, naikin. Ya, tempelin ke sebelahnya. Tepuk, Bu. Terima kasih atas doanya. Semoga dibalas dengan surga. Bu, bukan baik hati. Menepati janji. Kalau nanti handphone saya bunyi, apa saya ngomong sendiri, tolong saya dicubit yang keras. Begini, tadi materi luar biasa, amazing power, membangun sinergitas pola asuh guru, orang tua, dan lingkungan, ya kan? Betul ya? Maka segitiga ini nggak mungkin sendirian. Harus ada guru, harus ada siswa, harus ada orang tua, betul nggak? Karena apa?
mau diapain semuanya punya masalah. Guru punya masalah, orang tua punya masalah, anak juga punya masalah. Punya anak nggak Bu? Sama, istri saya juga punya anak. Karena istri saya anaknya 5. Sama ada, kepengennya saya 11. Tapi nggak tahu nih caranya gimana. Istri sudah angkat tangan ya, mohon doanya. Biar istiqomah maksudnya. Ya, kebetulan Allah karuniakan saya alhamdulillah anak spesial yang kelima. Saya dikarunia anak spesial, anak yang kelima alhamdulillah 8 tahun. Waktu usia 3 tahun, 4 tahun, setiap ada orang nangis ikut dan nggak mau pulang. Pokoknya malu-maluin deh. Tapi atas izin Allah kita minta supaya Allah berikan karunia untuk lebih mencintai anak ini. Maka tiap hari anak ini kami cium, kami peluk, kami cinta luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tidak terapi anak ini, karena dulu saya bukan terapi. Dan saya tidak apa-apain. Ternyata ngomongnya banyak sekali pengakuan yang dia munculkan. Oh ternyata mendidik itu tidak perlu ilmu segudang, tapi satu dengan cinta. Betul? Jadi rumput tumbuhan tidak akan tumbuh oleh petir yang menggelagak, tapi lewat air hujan yang terus menerus. Betul kan? Status WA, ya. Guru, orang tua, murid. Saya nggak usah buka, ya. Takut bosan, Pak. Biar fokusnya ke saya saja. Izin, moderator. Orang tua waktu beliau punya anak, pengen banget anak tak sekolahin supaya dia hebat, kaya raya, baik sama orang tua, meninggalnya husnul khotimah, masuk surga. Betul. Tapi apa yang dilakukan? Coba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman yang jadi guru juga punya masalah, harus ngikutin. Udah kurikulumnya ganti terus tiap 2 tahun. Nanti presidennya saya ganti lagi. Pusing guru-guru di lapangan tuh. Betul kan? Jangan nggak bermasalah, jangan nggak turun. Jadi guru juga punya masalah, harus menyelesaikan kurikulum, juga harus menghadapi katarsis anak-anak. Anak-anak yang satu dengan yang lain beda-beda. Ada anak yang kalau diomongin ngeyelnya luar biasa. Ada juga orang tua juga punya masalah. Mereka apa? Mereka baru belajar mendidik anak setelah punya anak. Tadi beliau sampaikan, Pak Dinas sampaikan, mau apa namanya pemateri kedua juga sampaikan. Dari kecil, dari bayi ternyata pendidikan itu. PAUD itu mahalnya luar biasa. Kalau manusia tahu usia 0 sampai usia 6 sampai 8 tahun, maka mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan usia itu. Ya? Ada pertanyaan, Pak, kok di sana ada daycare? Kok di sana ada baby class? Kenapa lebih bagus di sana daripada apa? Diberikan kepada orang tua yang tidak mengerti tentang perkembangan anak. Kenapa? Karena apa? Sel otak tadi yang disambungkan waktu usia 0 sampai 2 tahun, 100 miliar sel otak sambungan, satu konsep dalam kehidupan, itu rusak oleh siapa? Oleh ketidaktahuan kita. Bapak Ibu yang baik, guru itu nomor 1, kepengen anak hebat, kepengen anak sukses, kepengen anak tadi generasi yang rabani, menjadi punya akhlakul karimah. Syaratnya 1, ibunya mesti bahagia. Sekali lagi, ibunya mesti bahagia. Siapa dosa yang paling besar kalau sampai ibunya tidak bahagia? Suaminya. Masa sih Pak? Boleh diuji. Mau agamanya boleh diuji, di Al-Quran boleh diuji. Al-Quran itu 14 ayat dialog orang tua itu ayah sama anak. Gak ada ibu sama anak. Bahkan tidak ada satupun wanita yang menikah yang disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya itu Maryam. Gak ada. Bahkan doa-doa itu ayah. La tusyrik billah, ayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, itu ayah, bukan ibunya. Tapi kenapa sekarang apa-apa ibunya, apa-apa ibunya? Betul kan? Guru TK sudah kurang bagaimana? Ya kan? Karena anak TK, anak PAUD, ciri-ciri yang harus ada tuh 3. 1, bergerak. 2, imajinasi bebas. Yang ketiga, haus pujian.
Maka guru TK lebay. Wajib. Mego selamat datang. Betul? Udah senyum kayak apa kayak gini. Anaknya ingusnya naik keluar, naik keluar. Ibu yang baik, saya kasihan, mohon maaf, saya kasihan betul sama teman-teman yang ngajar di PAUD. Bukan sok-sokan tidak, memang kasihan, emang nggak punya masalah Pak. Mau berangkat ke berantem dulu, belum arisan ya kan? Nyampe sekolah mesti senyum, bener nggak? Tapi kalau dihitung gajinya paling maka banyak diajukan. Ada boralah yang supaya apa? Supaya guru TK itu bahagia. Karena apa? Bagaimana? Jangan-jangan ngajar guru daripada nggak ada kerjaan. Abu ngajar mau, hayu atuh. Kenapa? Karena bahagia itu kunci utama. Hai para, nanti sampaikan tolong Bapak Ibu. Kalau nanti ada PPDB, penerimaan siswa baru, tolong banget harus ada MOU sama orang tua. Mau dari TK, SD, SMP, SMU harus ada supaya sekolah tidak dijadikan laundry sama orang. Kok bisa? Iya. Kenapa? Karena satu, kalau seorang ibu tidak ada bahagia, lihat generasi. Fir'aun itu kurang jahat gimana, tapi istrinya Asiyah itu baik, maka anaknya jadi nabi. Ibrahim, ayahnya pembuat berhala. Apa istrinya baik, maka keturunannya nabi. Oh berarti nomor satu siapa? Ibunya. Harus bahagia. Jadi kalau ketemu anaknya senyum. Dalam suatu penelitian setiap hari, masih ingat ibu bapak? Setiap hari orang dewasa itu menyampaikan kata-kata yang tidak bermutu itu 466 kali. Bayangin coba, bangun tidur, buruan sudah subuh, astagfirullahaladzim. Makan, cepetan buruan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngomong terus. Lihat TV dimarahin, makan ulah diemot. Program RA-nya kerennya luar biasa. Tapi anaknya mau berangkat tuh begini jalannya. Itu ya Pak? Zolim. Jadi program sebagus apapun kalau cuma di sekolah, dalam sebuah kajian, ya permasalahan terbesar masalah sosial anak-anak dan remaja 14%, mohon maaf, itu di sekolah. Oh maaf, 4% dengan gurunya, 11% dengan temannya, 80% dengan orang tuanya. Jadi selama ini yang mau kita bangun apa? Bagaimana sebenarnya sekolah menjadi sarana untuk apa? Untuk dialog sama orang. Kalau semua orang tua Purwakarta di sini semua nggak bakal cukup. Surabaya. Tapi lewat sarana sekolah dari TK, mereka harus datang. Siapa? Ayahnya harus mulai pulang ke rumah. Karena 70% penghuni penjara itu bermasalah dengan ayah. Ya, alhamdulillah bukan aku. Bukan gitu-gitu juga aduh. Oh ternyata kita mau ngomong agama kita apa? Apa keyakinan kita apa? Tapi coba kita lihat, oh ternyata kalau kita sudah jadi orang tua, benar-benar percaya sama lembaga pendidikan. Bahkan sering kalau saya ke sekolah-sekolah izin Pak Pur, kalau saya kadang-kadang ngomong gitu ya ke sekolah-sekolah, saya sampaikan Bu, kalau sudah percaya sama lembaga pendidikan mesti titip, tidak boleh naruh. Titip itu tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, percaya. Ini naruh aja yang jemput Grab lah apa? Ada 3 waktu yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. 1 di atas perjalanan, di atas kendaraan. Waktu makan dan waktu sakit itu waktu terbaik. Maka kalau mengantar anak sekolah ayahnya kenapa? Anak-anak itu imajinasi bebas. Tadi kan ciri-cirinya harus ada 3 ya Bu. Jadi kalau ada anak yang bergerak berarti keren. Bukan alhamdulillah Mego gak masuk. Ibu terus lari ke sana lari ke sini.
Malah kalau ada anak yang diem, seneng banget, bager. Loh, kalau ada anak takut, dia diem harusnya tanda tanya. Cacian, kesurupan. Anak tahu dia harus bergerak, makanya ada motorik, afeksi, kognisi, sosial dan bahasa. Harus bergerak. Makanya kalau anak-anak satu periode tidak terlewati, maka dia bermasalah nanti di ujungnya. Nggak merangkak bermasalah, keseimbangan badannya bermasalah, nggak kuat bermasalah. Maka motorik dulu. Ya Bu? Oh berarti anak-anak itu kalau sekolah tuh dia harus bahagia ya Pak. Iya, kurikulum merdeka itu merdeka belajar. Ya kan? Merdeka bermain adalah belajar, bukan bermain sambil. Ya kan? Makanya anak-anak itu kalau yang nganter ayahnya lebih bahagia, wajahnya itu lebih ceria. Boleh dicoba. Nanti di rekamannya coba. Semua ayah seminggu sekali wajib nganter. Lihat wajah anaknya kalau ayahnya yang nganter. Pakai motor, anak TK maunya di depan, jarang yang mau di belakang. Betul? Pengennya pegang stang, betul? Ayahnya ngomel nggak? Enggak, malah gaya. Malah gitu tuh. Maka kepercayaan diri dia naik. Coba sama ibunya yang nganter. Yang nganter ibunya dari rumah sampai sekolah. Ya Pak? Boleh dicoba saya. Mau sinergi? Dari mana? Yang harus pilih sekolah siapa? Ayahnya, bukan ibunya. Malu kalau sama Bu Deden. Yang harus pilih sekolah siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Kenapa? Karena nanti yang ditanya, kalau di Muslim di Yaumil Mahsyar, itu siapa? Manusia tidak akan bergerak. Kakinya sebelum 4 perkara ditanya. Dari mana hartanya, buat apa? Ya kan? Masa nanti kalau ditanya sama Allah, sebentar ya Allah tanya istri saya dulu. Oh ayah nganter tuh, makanya kalau ayah nganter, Rasulullah tuh pernah sama Ibu Abbas. Waktu nganter, waktu di atas onta dikasih pijakan. Lah kita, kalau sama ayahnya, keren banget kamu pijakuan. Senang banget itu Mas Riba. Senang banget di Badul Gofur. Maaf ya, sebut merek. 2000. Artinya apa? Anak teh bangga. Karena 65% anak-anak yang dekat sama ayah itu lebih berterbuka. Bapak Ibu yang baik. Jadi ciri anak apa tadi? 3, bergerak, imajinasi bebas, haus pujian, caper, suka pamer, betul? Beli sepatu, Bu, sepatuku baru. Kata bergerak, Pak. Kopinya ada. Kayaknya Sofi yang 777 kan? Ya enggak. Dalam hati doang. Tapi senyum apa tidak? Oh ya Allah, bagus banget. Beli di mana? Kalau ini tidak terjadi dalam rumah, apa yang terjadi anak-anak? Makanya anak-anak itu paling senang belajar di sekolah daripada di rumah. Kenapa? Karena sekolah mempersiapkan untuk apa? Afeksi dulu, baru kognisi. Sekolah itu punya SOP. Teman-teman semua kalau mau ngajar harus mandi. Itu SOP-nya. Teman-teman semua kalau ngajar bajunya harus bagus. Itu SOP dari kepala sekolah. Maka siswa datang, teman-teman sudah senyum duluan, betul kan? Bajunya bagus kan? Walaupun tadi malam baru istrikannya kan? Kemarin dipakai 2 hari ya. Senyum ego, ya Allah ganteng banget, silakan masuk. Maka anak teh happy. Kalau di rumah, ya Allah, ngajari anak boro-boro mandi, boro-boro bajunya bagus, ya kan? Pakai daster yang sobek 2 meter sini. Ngomongnya begini-begini, apa yang terjadi? Lihat. 5 tambah 2 apa? 5 teh di otak. Generasi akhlakul karimah mimpi. Gak apa-apa ya, saya loncat-loncat ya, soalnya waktunya 20 menit. Kurang 5 menit. Alhamdulillah.
Tadi sampai mana belum nambah? Oh, sampai dasar sobek. Ya, baik, sampai sobek. Maka kalau di sekolah itu sebelum pembelajaran itu afeksi. Teman-teman biasa nulis afeksi. Itu apa sebenarnya? Supaya anak merasa dirinya bermakna, bagian dari sekolah. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya dihargai, maka akan muncul inisiatif, muncul kemandirian, muncul gerak, nanti muncul konsep diri. Tapi bermakna dulu, ini belum baru pulang. Gimana bisa nggak ada kelas? Ikronya yang pulang nggak? Gitu. Pesan ini harus sampai ke semua orang tua, karena kasihan sekolah itu. Kalau dari pendidikan itu selalu ada pelatihan dan itu terus regulasi terus, peningkatan mutu, ya kan? Itu terus. Tapi kalau di rumah tidak semua orang dewasa tahu bagaimana cara mendidik anak. Pak, saya udah didik anaknya dengan baik, tapi kok sekarang kelihatan melanggar aturan. Tenang, ya, mendidiknya tidak mendadak. Insya Allah setiap anak yang berbuat mengikuti perilaku negatif, mereka sedang menunggu perlakuan apa yang aku dapatkan, aku akan ambil itu setelah dewasa. Jadi kalau ada anak yang kerjanya tawaf, sa'i, lempar jumroh di kelas, bersyukur. Coba Bapak Ibu itu introspeksi muhasabah. Mohon maaf ya. Kapan merasa sholatnya sudah menjadi kebutuhan? Jangan-jangan setelah jadi guru, setelah menikah. Dulu waktu SMP bajunya masih separuh saya pakai. Lo anak sekarang sudah tahu hayal sholat, udah tahu kalau itu waktunya sholat. Makanya anak-anak karena apa? Anak-anak butuh penghargaan kalau sholatnya jarang rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu guru teh, kalau bu guru kan senyum neket, ya kan? Kalau ada orang tuanya gimana? Kalau tadi yang tampil tuh, yang nari-nari tuh, gitu kan? Kalau yang di belakang kan diem aja. Itu kalau ada maknya di sini gitu, maknya gitu. Kayak gitu lagi. Ya kan? Ini yang membuat anak-anak apa menjadi apa? Tidak percaya dengan diri. Maka harus titip orang tua teh kalau sudah nitip anak ke sekolah mesti tega. Mau anaknya nangis, mangga bu saya nitip. Ini anaknya nangis malah orang tuanya ikutan. Tapi di sini nggak ada ya, orang tua saya juga orang tua soalnya. Pokoknya kalau nanti lebih dari seminggu ada orang tua yang ikut masuk kelas, syaratnya mesti beli seragam TK orang tua. Ya. Duduk paling depan. Sepakat ya? Begini ya Pak, boleh ya Pak? Kenapa? Karena dengan tega manusia itu jadi mandiri. Dengan tega manusia punya empati. Dengan tega manusia punya tanggung jawab. Tanya beliau, tanya Pak Pur, boleh. Dulu pasti orang tuanya tega. Sekolah jalan kaki, uang saku 1.000 doang, nangis. Tapi kenapa? Ada empati, ada tanggung jawab dalam hidup. Ini anak TK, mama di sini, mama di sini. Gregetan kayak lu doang yang punya anak apa? Sepakat ya? Tega. Nomor 2 ikhlas, nggak boleh ngebandingin. Orang tua yang ngebandingin sekolahnya, lihat anaknya. Biasanya dia nanti buat pulang. Jadi kalau sudah sekolah di mana ya sudah, nggak usah Bu Eli. Kenapa sih kita outing kelasnya nggak ke Turki aja? Nggak usah begitu, udah. Mau diapain mangga? Anak saya nitip mau diapain mangga? Karena apa? Insya Allah guru itu hatinya baik. Karena apa? Bukan anaknya. Sabar guru teh. Karena siapa? Bukan anaknya. Kalau lah. Nanti habis itu ikhlas terus tawakal. Kenapa harus ayah? Supaya doa teh ayah. Ya Allah, semoga apa yang hamba bilang qarib. Makanya doa-doanya itu ayah semua itu. Bahkan dialog tauhid itu ayah semuanya di Al-Quran. Yang agama Islam, mau yang lain juga sama. Tapi apa yang terjadi enggak? Di pendidikan anak urusan perempuan. Lo gimana? Seorang ibu enggak bahagia karena seorang ibu yang diamai anak lisannya sudah mustajab dari malaikat.
Apa yang keluar dari sana itu yang akan menjadi masa depannya. Sudah nggak pernah dipuji sama suami, ya kan? Suami minta maaf nggak pernah, ya kan? Anaknya laki-laki, ya kan? Wajahnya mirip bapaknya, habis. Betul kan? Kita nggak boleh gitu, egois. Kami ini laki-laki sungguh paling bertanggung jawab itu laki-laki. Kamu seorang istri. Perempuan kenapa ngomel? Perempuan kenapa suka mengeluh? Tidak butuh nasihat. Perempuan itu butuh pengakuan. Capek tau nggak, udah ngajar di rumah anak 10 begini semua. Suami tahu. Ya Allah, Ma, kamu pasti capek banget ya. Maafin ayah ya, nggak bisa bantu. Selesai. Ini malah sabar aku namanya ngajar, sabar. Kunci utama nomor 1, kalau ayah belum turun gunung, mohon maaf, sebelum saya tutup 2 menit lagi, ya. Maaf ya, nanti nggak kebaca. Tadi di atas kendaraan tolong dimanfaatkan ya, karena orang kalau di atas kendaraan itu hatinya ketemu. Nggak ada orang ngobrol di atas kendaraan itu hatinya tidak ketemu, nggak ada. Bu mau ikutan punten olahraga, karena hatinya tersakiti, betul nggak sih? Yang kedua, waktu makan, maka ada kalau di TK ada extra puding, supaya hati mereka ketemu. Siapa punya makanan otak, siapa punya makanan badan, semua disampaikan oleh guru TK. Kalau di rumah anaknya makan, pegang handphone, orang tuanya kemana-mana, bahkan malah lihat les cicwa sambil makan, sambo gimana soalnya? Kalau gregetan. Kalau lagi makan duduk bareng ngobrol, itu waktu yang terbaik. Kasih dia pijakan, yang ngomong siapa, ayahnya saja, minimal salah satu hari ada waktu bersama anak-anak. Oh, makan. Ini makan enggak sambil jalan keliling komplek. Oh. Giliran anaknya bermasalah, sekanya disalahin, bayar mahal-mahal gitu-gitu. Benar nggak sih? Oh. Tawakal, kemudian ikhtiar itu usaha. Zolim yang tidak didasari, tidak disadari orang tua kita. Maaf ya, orang-orang tua di sana, bukan di Purwakarta, ujung sana, adalah bahwa ikhtiarnya itu nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau sebelum tanggal 10-nya harus lunas SPP-nya. Ibu bapak boleh cek, orang tua yang bayar SPP-nya tuh kadang-kadang nunggu di WA, kan? Bulan pura-pura dijual HP-nya. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia zolim. Ilmu itu suci, dia tidak boleh dicampur dengan keburukan. Udah kalau nganter anaknya motor sama bajunya sama terus. Motornya batik, bajunya batik. Motornya hitam, bajunya hitam. Motornya merah, bajunya giliran tanggal 10 nggak kelihatan. Tapi kalau cicilan HP nomor 1 di sana Purwakarta. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau masih ada orang tua yang kayak gitu, mohon maaf ya, temuin baik-baik. Ibu kepingin anaknya soleh tidak? Karena belum ada, Bapak Ibu, orang yang kesulitan bayar SPP itu nggak ada. Saya mau tanya, TK di Purwakarta paling mahal berapa? Ada yang 2 juta? Ada? Ada yang 700.000? Berapa Bu Eli? 150 minta surga, coba. Betul kan? 150 kalau dibagi 30 berapa sah? Bayangin, sementara uang 150 kalau dipakai sama orang tua itu pagi-pagi habis buat nasi uduk. Bukan menghina uang, tapi hari ini masih ada saya lihat orang tua yang zolim sama anak-anaknya. Kalau kita orang tua kita dulu kalau punya uang, dia nggak pernah mikir apa-apa, beli belanja bulanan, beli beras, yang kedua bayar anak sekolah, anaknya 15, kasih. Tapi hari ini nomor 1 cicilan mobil, nomor 2 baju habis, bayar anak sekolah baru sebulan lah, nunggu 7 bulan. Bohong, saya belum pernah temuin selama saya di Purwakarta. Orang bayar sekolah susah, belum pernah. Yang saya lihat dia nunggaknya terlalu banyak.
Oke, mungkin sebentar itu saja ya, karena masih ada lagi. Nanti kalau ada yang ditanyakan, mau ada diskusi, mangga ya. Tapi intinya satu. Oh, P-nya, sorry. Mohon izin Pak. P-nya itu percaya. Ya, percaya sama sekolahnya, orang tua tuh percaya sama anaknya. Saya jarang melihat ada orang tua tuh memuji gurunya. Makanya anak sekarang kalau tanya gurunya bukannya takut, malah jawab. Nah kenapa? Kenapa? Karena orang tuanya teh baper. Mama, bu guru jelek. Kok bisa guru jelek sama kamu? Mama bayar loh. Anak PAUD itu dia paling bagus apa? Belajar hubungan sosial, karena kematangan sosial pertama itu ada di PAUD. Makanya anak-anak PAUD tuh nggak ada yang punya dendam kecuali orang tuanya ikut-ikut. Ya kan? Jadi kalau anak PAUD ditonjok udah 15 menit main lagi mereka. Tapi orang tuanya, kalau kok bisa? Lawan. Besok bawa golok kamu ke sana. Edukasi ini penting buat para orang tua, betul nggak? Tapi di awal masuk. Jadi Bapak Ibu kalau nanti masuk mahasiswa baru langsung lihat fisiknya dulu, rambutnya kutuan atau tidak. Ya, kalau anak gini nggak bisa fokus. Oh, tulangnya bagaimana, kulitnya bagaimana, kurapan apa tidak. Itu malah gurunya yang kurapan. Berarti kurang kesejahteraan. Jadi tolongnya percaya sama anak. Jadi mohon maaf sampaikan sama orang tua nanti di tiap-tiap sekolah. 5 menit sebelum berangkat nggak boleh ada masalah, dan 5 menit saat waktu anak masuk kelas jangan ada masalah. Jadi kalau dari pagi ngomel terus mau berangkat, tolong ditahan ya orang tua ya. Ditahan sih. Biar anak tuh yakin, udah tahan. Masuk sekolah udah senyum. Baru keluar sekolah yang jemput ibunya nggak boleh ibunya nanya-nanya kecuali tersenyum. Karena apa? Mereka harus bahagia. Saya sedih melihat anak-anak SMP sekarang wajahnya pada tua. Selalu sebentar, kalau sudah seumur kita pusing aja, rambut berubah aja. Tapi janganlah mereka anak TKT wajib bahagia. Jadi kalau mereka nggak bisa, itu belum tentu karena mereka tidak tahu. Nah, ada beberapa anak itu yang nggak mau tahu. Betul? Kalau ibuku pasti kenali, oh ada anak yang memang nggak suruh nulis besar-besar, suruh baca menguap, alasannya seabrek ya. Kalau maju maunya duluan, tapi kalau di depan nggak bisa apa-apa. Gitu barangkali Bapak Ibu ya, intinya untuk membuat silatnya itu tidak sendirian. Tolong kenali tahapan perkembangan anak, gaya belajar anak seperti apa, kepribadian anak seperti apa. Kenali dulu, apakah dia auditori atau dia visual. Apakah dia anak terbuka atau anak tertutup. Apakah dia anak korelis atau sanguinis barangkali. Kenali dulu kepribadiannya. Kemudian keterminatannya apa? Oh anak ini sosial. Kalau ada anak TK, anak sosial, maka anak ini pintar ngomong banget, pintar kelompok, tapi sulit untuk mengikuti aturan. Ya? Tapi kebanyakan orang dewasa melihatnya sisi negatifnya, bukan positifnya. Padahal anak ini kalau diajarkan tentang kebaikan, Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penggo.